Saya selalu kena paksa. Ceramah di masjid, Ustaz ingat sama saya? Tak ingat. Saya Pak Ustaz, cemana aku ingat? Aku tak ingat. Berapa masjid tempat aku ceramah dalam sebulan? Makanya kadang saya, daripada dia kecewa, kan kecewa orang. Saya bilang, kenal Ustaz sama saya? Iya, saya bilang. Maksud saya itu, iya, kenal hamba Allah orang Islam. Saya. Kadang diujinya pula, kalau memang Ustaz kenal, coba ingat di mana. Sudah kaya. Serba salah, saya mau menangis saya dibuat. Pak Ustaz pinjam saya duit, aku tak ada duit. Aku bukan orang kaya, tak ada duit. Dibacakannya hadis ini, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan pinjaman Ustaz, dimudahkan Allah lah dia pada hari kiamat. Cemanalah kita mestinya menghadapi orang macam gini. Kita bilang itu hadis aku, bukan hadis kau. Hah? Banyak sekarang orang ini salah hafal. Yang dihafalnya hadis orang. Itu hadis orang yang memberi pinjaman. Yang meminjam, hadis yang dia hafal adalah siapa yang tak menunaikan janji maka dia munafik. Karena banyak orang meminjam tak sesuai janji. Kita lanjutkan membaca kitab Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ringkasan dari kitab Imam Al-Munziri. Hadis nomor 270. Bisanadihi, dengan sanadnya, an Abdullah bin Mas'ud, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunyi hadisnya, kullu qardin sadaqah. Kullu, setiap, qardin, pinjaman, sadaqah, dapat pahala sedekah. Setiap orang yang memberikan pinjaman maka dia dapat pahala sedekah. Pertanyaannya, samakah antara pinjaman dengan sedekah? As-sukutu alamatur ridha, diam tanda setuju. Setuju apa ini? Apakah setuju pinjaman itu jadi sedekah? Kullu qardin shadaqah. Saya minjam ke ibu 100.000. Saya bayar nanti tanggal 1 Ramadan 100.000. Apa namanya? Pinjam. Saya pinjam ke ibu 100.000. Nanti saya bayar Ramadan 100.000. Tapi sebagai jaminannya, peganglah jam tangan saya ini. Apa namanya? Gadai. Saya dapat 100.000 dari ibu. Kata ibu, Pak Ustadz ini 100.000, tak perlu dibalikkan 1 Ramadan. Apa namanya? Sedekah. Ibu kasih tahu, Pak Ustadz ini ada 100.000 karena gaji saya sebulan 85 gram emas setahun. Setiap bulan saya keluarkan 2,5%, dan ini bagiannya ada 100.000 untuk Ustadz. Apa namanya? Zakat. Jadi setiap duit yang keluar dari kita itu ada akadnya. Makanya ibu kalau dikasih orang duit, tanya dulu, jangan main terima aja. Nah, tak sama antara pinjaman dengan sedekah. Kalau duitnya balik lagi namanya pinjaman. Kalau duitnya tak balik namanya. Maka kata Nabi, kullu qardin shadaqah. Setiap kamu memberikan pinjaman, itu sudah terhitung sebagai
Terhitung sebagai sedekah. Tapi zaman sekarang biasanya kalau kita ngasih pinjaman memang betul-betul jadi sedekah. Betul tak cakap saya ini? Betul. Makanya saya beberapa orang datang, Ustadz minjam saya duit. Saya bilang daripada kita bermusuh nanti, aku tak ada duit. Ini ada 100.000, ambillah. Tak usah balikkan. Daripada nanti kita berkelahi, lebih banyak pula bensin menagihnya daripada duit yang ditagih. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, daging kambing menaikkan darah tinggi. Saya selalu makan daging kambing tak naik darah tinggi. Yang menaikkan darah tinggi itu menagih hutang. Naik, bukan cuma darah tinggi naik, setan pun naik. Makanya ayat yang paling panjang dalam Al-Quran bukan ayat tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendek saja. Tapi ayat yang paling panjang adalah Al-Baqarah 282. Satu halaman full. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubuh. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang dengan orang, faktubuh. Bagaimana caranya? Faktubuh. Tulis. Kau minjam uang? Iya. Kapan dibayar? Bulan Mei. Tahun berapa? 2024. Tanggal berapa? Tanggal 1. Pagi apa sore? Pagi. Jam berapa? Sedetail itu. Waliyaktub bainakum, hendaklah dicatat satu orang penulis. Diangkat satu orang penulis. Wa la ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamullah. Terus falyumlil ladzi 'alaihil haqqu, hendaklah yang punya hak itu mengimlakkan. Kau menulis, ya, tulis ini. Saya yang bertangga tangan di bawah ini sebagai pihak pertama yang memberikan pinjaman. Adapun yang kedua adalah memberi meminjam. Wastashhidu syahidaini, hendaklah mengangkat dua orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tidak ada kalau tak ada saksi duanya laki-laki, maka seorang laki-laki wa mra'atani, dua orang perempuan. Antadilla ihdahuma, kalau satu lupa diingatkan yang satu. Ada dalam Quran solat zuhur 4 rakaat? Tak ada. Ada dalam Quran solat maghrib 3 rakaat yang 2 berbunyi, yang 1 tak berbunyi? Tak ada. Tapi tentang masalah hutang piutang detail. Kenapa? Karena kalau selip dalam masalah hutang menjadi kelahi. Betul tak? Saya datang ke Bogor ceramah. Di pintu rumah orang itu tertulis, meminjamkan uang menambah musuh. Betul? Ibu tulis depan pintu, meminjamkan uang menambah musuh. Saya terus terang banyak menjadi musuh, kawan jadi lawan gara-gara masalah duit ini. Alhamdulillah kita udah berjalan 3 tahun, tak pernah kita bermusuh. Karena kita tak pernah pinjam meminjam. Mungkin kalau kita pinjam meminjam berkelahi juga kita ujungnya. Tapi insya Allah tidak, insya Allah. Amin. Maka siapa yang memberikan pinjaman, sodakoh, bernilai sodakoh. Loh, sodakoh itu kan duit Pak Ustadz, habis itu tak balik lagi. Kalau minjam ini duitnya balik lagi atau tidak? Balik. Kenapa terhitung dapat sodakoh? Karena meringankan beban orang lain.
Walaupun duitnya baik, tapi saat itu dia lapar, kita kasih pinjam 20.000, dibelinya nasi, makan dia, nanti dia ada duit, dia balikkan lagi. Maka walaupun duit kita selalu tak balik, jangan tobat. Tobat itu, aku tobat minum khamar, aku tobat berjudi, aku tobat ribah. Jangan sampai aku tobat minjami orang. Tak boleh. Karena tobat itu dari perbuatan dosa. Adapun dari perbuatan baik, jangan tobat. Mudah-mudahan ibu-ibu yang selalu memberikan pinjaman semuanya bernilai sedekah. Jangan diungkit-ungkit. Apalagi diposting. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Bisanadin hasan, sanadnya hasan. Wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi. Imam At-Tabrani nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam As-Saghir, Al-Mu'jam Al-Awsat. Imam Al-Baihaqi nama kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Sanadnya kata dia sanad hasan. Sanad paling tinggi sahih. Di bawah sahih hasan. Di bawah hasan dhaif. Dhaif artinya lemah. Berikutnya hadis 271. Wa anhu. Kemana pergi hu-nya? Dari Abdullah bin Mas'ud juga maksudnya. Kalau hadis yang pertama tadi dari Abdullah bin Mas'ud, yang kedua ini pun juga dari Abdullah bin Mas'ud. Nabi SAW qala, Nabi bersabda, ma min muslimin, kalau ada orang muslim, yukridu musliman, ngasih pinjaman kepada seorang muslim. Ada seorang muslim ngasih pinjaman kepada seorang muslim. Qardon, pinjaman. Marratan, sekali. Ibu ngasih pinjaman sekali. Illa kana qasadaqatiha marrataini, dapat pahala 2. Ngasih pinjaman sekali dapat pahala 2. Ini motivasi supaya kita menolong orang lain. Tapi pengalaman saya, saking banyaknya duit tak balik, maka kita tengok dulu kira-kira sanggup tak dia membayar. Kalau agak-agaknya tak sanggup, ada orang ini licin. Karena makanan dia belut yang digoreng pakai oli. Licin, tak bisa dipegang. Maka bilang sama dia, daripada kita bermusuh berkelahi, ini ada beberapa duit, pakailah tapi jangan balik. Kalau tak sanggup sama sekali, bilang aku tak sanggup. Kalau khawatir juga, pegang jaminan, surat tanah, STNK, BPKB, entah apalah dipegang. Karena khawatirnya tak balik, kita banyak mudaratnya. Tapi pahalanya 2 kali. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa sahhahahu Ibnu Hibban, kata Imam Ibnu Hibban hadisnya sahih. Kalau ada nanti orang yang ragu, ini hadisnya sahih. Wa akhrajahul Baihaqi, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi. Marfu'an wa mauqufan. Kalau sanadnya sampai ke Nabi, nama hadisnya marfu'. Kalau sanadnya cuma sampai ke sahabat Nabi, nama hadisnya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, nama hadisnya maqtu'. Saya ulang sekali lagi. Kalau sanadnya sampai ke Nabi, nama hadisnya marfu'. Kalau sanadnya sampai ke sahabat Nabi, nama hadisnya mauquf. Kalau sanadnya cuma sampai ke tabi'in, maqtu'. Kalau ada orang meninggal, sedekahlah 7 hari 7 malam makanan untuk meringankan orang yang meninggal. Ini diriwayatkan dari
laki-laki namanya Imam Atha, dan dia adalah seorang tabi'in. Pertanyaannya, apakah nama hadis ini? Kenapa maktub? Cuman sampai tabi'in. Kalau ada orang berjumpa sama Nabi, namanya sahabat. Berjumpa dengan Abu Bakar, dengan Umar, dengan Utsman, tapi tak jumpa dengan Nabi, namanya tabi'in. Kalau jumpa dengan Nabi, sahabat. Kalau jumpa dengan sahabat, tabi'in. Jelas? Bisa diingat? Yang tak bisa, gimana lagi? Bisa kita paksa orang? Saya selalu kena paksa. Ceramah di masjid, Ustaz ingat sama saya? Tak ingat. Saya Pak Ustaz, gimana aku ingat? Aku tak ingat. Berapa masjid tempat aku ceramah dalam sebulan? Pagi tadi aja jam 8 BSP, BSI, BRKS, Masjid Al-Husna depan UIR. Ini sekarang Mahat Az-Zahra. Nanti malam, besok 4, besok malam. Gimana aku mau mengingat? Jadi paksanya, saya Pak Ustaz, kata dia. Aku tak ingat, gue bilang. Makanya kadang saya, daripada dia kecewa, kan kecewa orang. Saya bilang, kenal Ustaz sama saya? Iya, saya bilang. Maksud saya itu, iya kenal hamba Allah orang Islam. Saya. Kadang diujinya pula, kalau memang Ustaz kenal, coba ingat di mana. Serba salah, saya mau menangis saya dibuat. Bilang tak ingat, dia kecewa. Kita bilang, maksudnya asal udah saya bilang iya kan aja lah itu udah. Berikutnya hadis yang ke-272, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yassara, siapa yang memudahkan, ala mu'sirin, memudahkan orang yang kesulitan, fid dunya, di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dimudahkan Allah urusan di dunia, dimudahkan Allah pula urusan dia di akhirat. Amin. Siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, maka dimudahkan Allah urusannya di dunia, dan dimudahkan pula urusan di akhirat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menghafal hadis ini yang mengasih pinjaman atau yang meminjam? Saya ulang sekali lagi. Yang mestinya menghafal hadis ini yang mengasih pinjaman atau yang meminjam? Yang mengasih pinjaman supaya dia mudah memberi. Sekarang yang menghafal hadis ini yang meminjam. Pak Ustadz, pinjam saya duit. Aku tak ada duit. Aku bukan orang kaya, tak ada duitku. Dibacakannya hadis ini, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan pinjaman Ustadz, dimudahkan Allah lah dia pada hari kiamat. Cemanalah kita mestinya menghadapi orang macam gini. Kita bilang, itu hadis aku, bukan hadis kau. Hah? Banyak sekarang orang ini salah hafal. Yang dihafalnya hadis orang. Itu hadis orang yang memberi pinjaman. Yang meminjam, hadis yang dia hafal adalah siapa yang tak menunaikan janji, maka dia munafik. Karena banyak orang meminjam tak sesuai janji. Man yassara an mu'sirin fid dunya, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, dimudahkan Allah baginya di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan Allah rezeki. Alhamdulillah. Kalau ada orang bersin, diucapkannya alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kita sedang di airport nih menunggu pesawat, bersin dia, Hashim, diam dia. Cuman respon kita? Kita diam juga. Kalau kita bilang yarhamukallah,
Entah dia tak Islam. Yarhamukallah, kita bilang, aku tak Islam, gitu. Kan? Nah, itu maka hadis itu detail. Ketika dia bilang alhamdulillah, dia bilang yarhamukallah, merespon orang lain, peduli sama orang lain. Islam ini bukan agama yang tak tahu menahu. Yang penting aku sholat, yang penting aku tahajud, yang penting aku umrah, yang penting aku berzikir. Masalah kau bersin, pingsan, mampuslah kau situ. Islam ini agama yang merasakan perasaan orang lain. Nampak orang kesusahan, kita tolong. Tak sanggup kita tolong dengan duit, tolong dengan cakap. Aku tak bisa memberi kau pinjaman, tapi insya Allah diselesaikan Allah masalah. Jangan pula udahlah tak bisa minjam, tak bisa mengasih pinjaman, menghasut pula. Aku tak bisa minjam, tapi kalau kau mau minjam, pergi sana. Aku ni susah Pak Ustaz. Aku ni susah Pak Ustaz. Aku dulu susah, tak ada minjam-minjam. Sakit hati dia. Aku tak bisa minjami. Aku pun dalam keadaan susah juga ini sekarang. Jadi kau mudah-mudahan dimudahkan Allah. Gitu. Tak bisa menenangkan orang dengan duit, menenangkan orang dengan kata-kata. Cuman kadang orang minjam ini, tak usahlah banyak-banyak nasihat Pak Ustaz. Aku perlu duit, bukan nasihat, katanya pula. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim fi hadithin, wa akhrajahu Ibnu Hibban, disebutkan Imam Ibnu Hibban hakadha, macam ini riwayatnya, mukhtasaran, ringkas. Wa akhrajahu Tabrani, diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabrani. Lafaznya begini, bunyi lafaznya, asyhadu ala Rasulillah, saya bersaksi atas Rasulullah SAW. La sami'tuhu, saya mendengarnya, bersumpah dia, memang ini hadis yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna awalan nas, manusia yang pertama kali yastazillu fi zillillah yaumal qiyamah. Di padang mahsyar tu ada tak atap? Tak ada. Ada pokok kayu? Tak ada. Tak ada atap, tak ada pokok kayu, tak ada gunung. Padang mahsyar panas. Siapa yang pertama kali dapat naungan nanti di padang mahsyar? Rajulun, seorang, anzara mu'siran, yang mengasih tenggat waktu orang yang kesulitan, hatta yajida syai'an, sampai dia sanggup membayar. Kau kemarin janji mau bayar 1 Ramadan, iya, kapan kau bisa bayar? Saya belum bisa bayar Pak Ustaz. Insya Allah saya bayar 1 Syawal. Itu cair insya Allah dana dari kantor. Inilah orang yang pertama kali nanti dapat naungan di padang mahsyar. Ibu mau dapat naungan di padang mahsyar? Kasih saya tunda bayar hutang ini agak. Ini hadis-hadis yang begini nih saya maunya tolong dihafal orang yang memberi pinjaman. Jangan dijadikan alat untuk orang yang meminjam, menembak orang. Yang nanti orang jauh-jauh lah datang dia dari Pekanbaru ke Rimbo Panjang. Kapan kau bisa bayar? Kau mau dapat naungan di padang mahsyar? Mau? Kau tahu tak orang yang pertama dapat naungan di padang mahsyar? Kata Ustaz Somad waktu kami pengajian sore itu, kaulah yang dapat pertama nanti. Syaratnya, kau kasih aku tenggat waktu sampai aku mati. Ini namanya mengakal-akali orang. Jangan mengakal-akali orang pakai dalil. Ingat, kita akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu. Yang paling elok, yang paling bagusnya disedekahkannya. Yang mau kutagih ke kau ke Rimbo Panjang ini cuma 100.000-nya. Aku sudah 10 kali bolak-balik, habis bensinku 10.000. 10.000 bolak-balik, udah 100. Jadi daripada bertambah pula biayaku jadi 110.000,
ku sedekahkan ajalah ke kau, ambillah itu. Itulah orang yang dapat naungan di padang mahsyar. Tapi hatinya betul-betul tulus. Jangan kau ambillah, dilaknat Tuhan kau, ambillah. Kau mau bayar? Aku tak bisa bayar, Pak. Ambillah 7 keturunan kau, kusumpah makan kadal. Kalau mau sedekah kasihkan dengan baik. Kalau tidak mau tambah tenggat waktunya, nanti tagih lagi. Makanya sebelum mengasih itu pikir-pikir panjang. Yang sudah lalu apa boleh buat? Nasi sudah jadi tai ayam. Duit tak berbayar-bayar, ibu cerita bubur juga lagi. Saya memang kalau perkara menagih nih, ya Allah. Mungkin dia diciptakan dari tanah juga sama macam kita, cuman tanah liat. Kalau yang tanah sengketa itu mengambil surat tanah kita. Kalau orang yang payah bayar hutang ini diciptakan dari tanah liat. Liat kali. Susah kali. Waktu datang minjam, manisnya ya Allah, bertanam tebu di tepi bibir. Begitu kita menagihnya, 3 nomor di telepon, 3 tak diangkat. Telepon nomor ini berbunyi sebentar mati, telepon ini setengah mati tak diangkat, telepon ini tak nyambung. Tiba-tiba tasobok berjumpa di kantor rektor UIN. Orang udah saya telepon balik-balik, terjumpa. Saya bilang, kapan kau balik kan? Nomor saya kan 3, kenapa? Nomor kau 33 aku telepon tak kau angkat. Kapan kau balik kan? Masalah duit ni kecil lah nanti ini. Ku tunggu besok pagi. Kalau tak kau bayar besok pagi, ku kapak kepala kau. Balik duit ni. Balik. Tersebarlah di grup-grup bahwa orang ini sudah bayar hutang ke saya. Yang lain-lain pun berdatangan ke saya. Ustaz dibayar? Aku dibayar, udah balik duitku. Gimana caranya Pak Ustaz? Gini ku ajarkan kalian. Gini caranya ya, tutorial. Kalau tak kau bayar besok pagi, ku kapak kepala kau. Aduh, kami tak sanggup Pak Ustaz. Tak sanggup kami Pak Ustaz. Kalau tak sanggup kalian ikhlaskan aja lah, aku bilang. True story itu, kisah nyata. Jadi memang pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Telan bulat-bulat kita ditelan. Mungkin orang yang payah bayar hutang ini diciptakan dari tanah liat, makanannya ular sawah. Liat ular sawah itu. Pernah Ustaz makan ular sawah? Au tasaddaqa alaihi bima yatlubuhu yaqul, aku sedekahkan duitku ini ke kau yang kau tak sanggup membayarnya, aku sedekahkan. Lalu apa kata dia? Mali alaika sadaqah. Hartaku yang kau pinjam itu bernilai sadaqah, ibtigha wajhillah, mengharapkan balasan dari Allah. Wa yukharriqu sahifatahu, diambilnya surat perjanjian. Wa yukharriqu, dikoyaknya. Harta yang ada dalam ini ambillah lillah, dan perjanjianku batalkan. Itulah yang dapat nanti akhirat. Ku batalkan. Tapi yang saya koyak ini bukan surat perjanjian. Ini surat tanya jawab beberapa waktu yang lalu. Maksudnya siapa-siapa yang menonton ini, yang minjam, jangan kalian harap udah ku batalkan. Belum. Ini dianggapnya pula, alhamdulillah udah dikoyak Ustaz tuh. Bukan. Yang ku koyak ini bukan itu. Yang orang ini ditagih nanti, kenapa kau tak bayar? Kemarin udah Ustaz koyak, aku tengok, aku nonton streaming, kata dia. Yaqta'ul uhdah, yaqta'u, memotong uhdah perjanjian, allati alai, yang sudah dibuat. Wa akhrajahul Baghawi, hadis ini diriwayatkan Imam Al-Baghawi fi syarh sunnah, dalam syarah as-sunnah, bilafzin, dengan lafaz man nafasa an gharimihi,
siapa yang melepaskan orang yang berutang, au maha anhu, atau dihapusnya perjanjian, dikoyaknya, disobeknya, kana fi zillil arsy yaumal qiyamah, dia berada di bawah aras pada hari kiamat. Ada aras, tempat yang paling mulia, besar. Di bawah aras ini teduh, tak panas. Disitulah tempat orang yang mengikhlaskan hutangnya tak dibayar dan diserahkannya semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa berlapang dada melepaskan hutang dalam kurung yang kecil-kecil. Yang besar-besar nih berat. Apalagi mau hari raya nih, terbayang kita mak bisa beli sepatu, bisa beli baju. Mau ditolong salah, mau tak ditolong salah, serba, bukan serba 6.000, serba salah ini. Wali Abdullah bin Ahmad, Abdullah bin Ahmad, kalau dengar ada riwayat hadis namanya Abdullah bin Ahmad, itu anak Imam Ahmad bin Abdullah bin fi ziyadatil musnad, dalam tambahan musnad. Imam Ahmad bin Hanbal nama imam pendiri mazhab Hambali, punya anak laki-laki namanya Abdullah bin Ahmad. Nama kitab Ahmad bin Hanbal itu Al-Musnad. Ada tambahan-tambahan namanya Ziyadat Al-Musnad. Ini bunyi hadisnya. Azallallahu abdan fi zillihi. Allah memberikan naungan pada seorang hamba. Yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada tempat bernaung kecuali Allah. Siapa dia? Anzara muksiran, yang memberi tambahan waktu pada orang yang kesulitan. Autara kali gharimin, atau meninggalkan orang yang berutang. Orang yang berutang ditinggalkannya. Maksud ditinggalkannya, udahlah tak usah bayar lagi, udah tak usah bayar. Wa akhrajahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam Tabrani fil Kabir, dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, dari riwayat As'ad bin Zurarah. Wa fil Awsat, ada juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari Shaddad bin Aus. Terakhir, hadis 274. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, Nabi Muhammad SAW bersabda, kana rajulun yudayinun nas, ada seorang laki-laki memberikan pinjaman kepada seorang. Fakana yaqulu li fatahu, dia berkata kepada hamba sahayanya, idza ataita mu'siran fatajawaz anhu, kalau kau datang menagih saya, ini misalnya saya ada duit, saya pinjamkan ke orang, lalu saya panggil Ustadz Ilham. Ustadz Ilham, ya, tolong tagihkan ke si Fulan. Idza ataita mu'siran, kalau kau jumpa orang ini kesulitan, payah dia membayar, tak sanggup, fatajawaz anhu, maafkan dia. Bilang sama dia, udah tak usah bayar lagi. La'allallah yatajawazu anna, mudah-mudahan Allah pun juga melepaskan saya. Ku lepaskan kau dari hutang, supaya Allah melepaskan aku dari dosa. Sebagaimana ku maafkan hutangmu, dimaafkan Allah pula lah hutangku. Falaqiyallah, kalau dia mati, dia akan berjumpa dengan Allah. Kata Allah, sudah ku ampunkan dosamu, karena kau sudah mengampunkan pinjaman orang lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Itulah hadis kita petang ini, dari jam 5 kurang 10 sampai jam setengah 6. Selanjutnya kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Ini Jumat terakhir menjelang Ramadan. Di bulan Ramadan ada kita pengajian sore. Tidak ada pengajian sore, dilanjutkan nanti halal bihalal pengajian pertama di bulan April. Kenapa tak ada sore? Kalau subuh tetap ada. Subuh musalla, masjid, musalla. Kenapa subuh ada? Karena memang pengajian subuh di bulan Ramadan makin banyak. Kenapa asar tak ada? Ibu mau memasak kolak.
Kalau dibuat pengajian Rabu, mana buka puasa sore? Betul? Nah, itulah alasannya. Tapi jangan sampai tak mengaji di rumah, tetap baca Quran. Jadi ini Jumat terakhir, mudah-mudahan kita jumpa lagi Jumat Idul Fitri nanti insyaallah. Mohon doakan ibu saya sedang sakit. Nanti di akhir majelis kita berdoa atas nama Ibu Refnita. Di akhir majelis kita doakan yang sakit supaya diberikan kesembuhan. Berdosakah kita ikut partisipasi biaya di keluarga beli perlengkapan sembahyang mertua yang tak Islam? Beli dupa, beli kertas sembahyang dan lain-lain. Ikut berdosa karena siapa yang ikut buat maksiat dapat dosa maksiat. Maksiat yang paling besar adalah maksiat mempersekutukan Allah. Ada orang mau mabuk, ibu-ibu sekalian, kami mau mabuk nih, tolong nyumbang per rumah 10.000 ya. Ibu kasih, mohon maaf aku tak bisa mabuk, cuman aku ngirim aja nih 20.000. Selamat mabuk kalian ya. Maka ibu berdosa. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang menengok kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kemungkaran. Nyumbang mabuk kemungkaran, nyumbang syirik kemungkaran. Karena la ilaha illallah. Aku tak bisa nyumbang duit karena menurut agamaku tidak boleh menyumbang untuk perbuatan yang dilarang. Tapi aku ngasih hadiah. Dalam Islam boleh mengasih hadiah walaupun kepada saudara yang tak Islam. Ini ku kasih kau hadiah kain, ini ku kasih hadiah baju, ini ku kasih hadiah jaket, ini ku kasih hadiah suplemen vitamin, ini ku kasih hadiah Jadi tolong jelaskan ke keluarga kita supaya jangan sampai putus silaturahmi. Tadi kau minta iuran kan cuma 10.000 ya. Harga kain ini 200.000, harga baju ini 300.000, lebih banyak lagi. Artinya aku bukan pelit tak mau ngasih, tapi karena ini terkait dengan ajaran agamaku. Orang biasanya kalau udah kita jelaskan dia bisa nerima. Jelaskanlah dengan bahasa yang santun yang baik. Jelas? Islam ini agama sangat baik. Boleh kita bersedekah kepada saudara kita tak Islam? Boleh. Tapi kalau terkait tentang masalah perbuatan mungkar, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Bagaimana cara menyampaikan ke suami, karena beliau selalu menjawab nggak apa-apalah, kan cuma ngikuti adat tradisi, bukan maksud-maksud lain. Dek, abang mau pergi sebentar ya. Pergi kemana bang? Ini acara malam tahun baru, mabuk-mabuk sebentar. Tak boleh itu bang, haram. Nggak apa-apalah, ini kan tradisi. Bisa? Tak bisa. Kalau bertentangan antara adat istiadat tradisi dengan agama, pakai agama atau pakai tradisi? Pakai agama, tradisi ditinggalkan. Karena tradisi yang mengandung perbuatan maksiat dan mungkar, agama Islam ini ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Adapun tradisi yang baik-baik tak ada salahnya. Tapi kalau tradisi itu menyebabkan durhaka kepada Allah, tidak boleh. Jangan mengenteng-entengkan, jangan memudah-mudahkan. Agama Islam ini agama yang mudah, tapi jangan memudah-mudah. Jelas? Sekali haram tetap haram, tak ada tawar-menawar. Haram. Ya tapi ini tradisi keluarga kita deh. Jadi makruh lah ya, makruh ya. Oh, mana bisa? Bisa ditawar? Tak bisa. Bolehkah kita maaf-maafan sebelum masuk bulan suci Ramadan? Innallaha la yattali'u ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban.
Allah memperhatikan semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi, diampunkannya semua makhluknya pada malam nisfu Sya'ban kecuali dua orang. Pertama musyrik, yang kedua musahin. Musahin orang yang berkelahi, bertengkar, belum berdamai. Malam nisfu Sya'ban semua orang diampunkan Allah kecuali orang musyrik dan orang bertengkar belum berdamai. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang bermaaf-maafan menjelang maafkan dosaku ya, ini mau bulan puasa. Macam mana itu? Terlambat. Karena mestinya bermaaf-maafan sebelum malam. Yang payah ya ceramah sama orang belum makan. Mestinya bermaaf-maafan itu sebelum malam nisfu Sya'ban. Nanti malam nih, malam nisfu Sya'ban, malam 15. Mestinya sebelum malam nisfu Sya'ban itulah minta maaf. Karena di malam nisfu Sya'ban itulah pembukaan pintu maaf sebesar-besarnya dari Allah. Daripada tidak sama sekali, jadilah. Udahlah malam nisfu Sya'ban tak dapat, jangan pula malam Ramadan tak dapat juga. Itulah maka sebelum Ramadan orang bermaaf. Jadi kalau ada orang, kau udah minta maaf, aku Pak Ustadz nunggu minta maaf, nunggu Idul Fitri lah. Nunggu minta maaf itu jangan menunggu Idul Fitri. Yakin betul dia malaikat maut itu datang sebelum Idul Fitri. Kira-kira bagus tak tradisi minta maaf sebelum Ramadan? Bagus. Minta maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan dosa saya? Mau Ibu memaafkan dosa saya? Udah selesai. Makanya ada tradisi kenduri, ngundang kawan, sahabat, tetangga semua. Setelah diundang semuanya, barulah kemudian dikasih makan, kirim doa untuk orang meninggal. Habis itu baru tanya, Bapak Ibu jiran tetangga kawan sahabat semua mau menyambut bulan suci Ramadan ini, saya minta maaf, maukah kalian maafkan saya? Habis itu orang itu pun kan udah kenyang, mau. Masih ada lagi tradisi mengundang kenduri sebelum puasa. Saya dulu tinggal di asrama waktu sekolah di Air Molek, Indragiri Hulu. Ada ibu ni yang orang Indragiri Hulu. Di situ tradisinya, saya tinggal di asrama, seminggu sebelum Ramadan itu tiap malam tak pernah makan di asrama. Rumah sini, rumah sini. Habis Ramadan satu pun tak ada ngundang lagi. Menjelang Ramadan itu luar biasa. Itu saya sekolah di sana tahun 95. Sekarang sudah 2024, 30 tahun yang lalu. Mudah-mudahan tradisi begitu masih ada lagi dilaksanakan orang. Bukankah setiap kali berbuat salah kita harus langsung minta maaf? Memang betul. Setiap salah langsung minta maaf. Tapi daripada tidak sama sekali, itulah maka ada tradisi minta maaf sebelum malam nisfu Sya'ban, minta maaf sebelum Ramadan, minta maaf pada pagi Idul Fitri. Daripada tidak sama sekali, yang paling bagusnya langsung minta maaf. Salah, terasa salah, langsung minta maaf. Ustaz kapan minta maaf? Saya minta maaf setiap mau selesai tausiah. Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tak ada sangkutan. Daripada kita cari dia di padang mahsyar, padang panjang aja Pak ya, apalagi padang mahsyar. Bagaimana hukumnya mahar menggunakan uang mempelai wanita? Karena si wanita ingin maharnya di buku nikah tertulis 1 juta, maka dia memberikan uang kepada laki-laki tersebut untuk dijadikan tambahan. Karena laki itu hanya punya duit 100.000. Dek, aku tak ada duitku cuman 100.000 ha. Kata si perempuan, bang aku malu lah nanti kalau tertulis di surat nikah itu 100.000. Ini aku ada pula 900 ha. Ambillah. Supaya nanti mahar nikahnya
tertulis nanti di surat itu, kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar 1 juta, supaya besar. Jangan sampai nanti ayahku kecil suaranya, dengan mahar 100 ribu. Nah pertanyaannya, bolehkah si laki-laki itu meminjam duit untuk mahar? Boleh. Laki-laki mau menikah, dipinjamnya duit untuk jadi mahar, boleh. Kemana dia meminjam? Terserah dia minjam kemana. Si perempuan ini mengasih 900 ribu ke calon suaminya itu, jelaskan dulu akadnya apa. Jadi kalau kalian yang belum menikah, datang nanti laki-laki mengatakan, ku pinjam duit kau 900 ribu, tanya, apakah ini utang? Kalau utang kapan kau bayar? Kau belum nikah aja udah berutang, gimana kau ini? Atau akadnya itu adalah hadiah. Ani ku kasih abang 900 ribu. Kalau hadiah, yang penting dalam Islam ini yang paling penting adalah akad. Ada namanya akad jual beli, ada namanya akad pinjam meminjam, ada namanya akad gadai. Boleh ku pinjam duit kau dik 900 ribu, kata si adik calon bininya, jangankan 900 ribu bang, nyawa aku kasihkan. Satu-satunya kesalahan aku waktu hidup di dunia ini cuma satu lah bang. Apa dia? Jatuh cinta sama kau. Jangankan cuma 900 ribu, ambillah semua. STNK, BPKB, surat tanah, ambil semua. STNK siapa nih? Tak tahu tak STNK siapa. Jelas? Bagaimana cara mengganti puasa orang yang berhutang dan orang yang sudah meninggal sebelum selesai mengganti? Hitung, tengok catatannya. Makanya ibu yang mengqadha puasa, catat. Ustazah mengandung suami tinggal puasa, menyusukan suami tinggal puasa, catat. Ada catatan sama dia. Berapa yang sudah diqadha, berapa yang belum, ada catatan. Ibu yang belum mencatat, catat bu. Berapa yang udah, berapa yang belum. Sehingga nanti kalau ibu kasih tahu ke suami, bang, kalau aku mati, catatan hutang puasa di sini. Supaya ditengok. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi syamun, punya hutang puasa, soma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya nanti menggantikan puasanya. Apakah digantikan, diqadhakan atau dibayarkan fidyah? Tengok dulu, orang tak puasa ini kenapa? Misalnya saya punya ibu almarhumah mak saya, umurnya 70-an tahun. Dia tak puasa karena tua renta, maka tidak diqadhakan, tapi dibayarkan fidyah. Misalnya ibu punya emak, umurnya 50 tahun. Sehat dia. Waktu meninggal dia meninggalkan puasa, maka tidak difidyah, tapi diqadha. Tak jelas Pak Ustaz, entah berapa utangnya, entah fidyah, entah qadha. Tak bisa, karena tak jelas. Mintakan ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Allahumma firlaha warhamha, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Tapi untuk ibu-ibu tolong catat. Siap ibu mencatat? Catat, buat buku kecil. Buku catatan. Jika kita memiliki anak di luar nikah, siapa yang berhak menikahkan dia nanti saat dia akad nikah? Yang menikahkannya adalah sultan. Hadisnya, fas-sultanu waliyun man la waliyalaha. Sultan jadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Dia tak ada walinya karena ayahnya tak ada. Wali itu pertama ayah, yang kedua atuk, yang ketiga abang, yang keempat adik, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah. Ayahnya tak ada. Atuknya Pak Ustaz, sedang ayah aja tak ada apa lagi atuk. Abangnya tak ada, abangnya laki-laki, yang ada kakak perempuan. Adik laki-laki pun tak ada. Abang ayah, sedang ayahnya aja tak ada, apalagi abang ayahnya. Siapa walinya? Walinya adalah sultan.
Kalau dia tinggal di Riau, Sultan Siak Sri Indrapura. Apakah di Riau masih ada sultan? Tak ada. Karena Riau sudah bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 melawan Belanda. Sultan Syarif Qasim II menyerah bergabung bersama Presiden Soekarno. Maka Presiden Soekarno dianggap sebagai ulil amri ad-daruri bisyaukah. Presiden Soekarno dianggap sebagai sultannya orang Indonesia. Presiden Soekarno mengangkat Menteri Agama. Menteri Agama mengangkat Kepala Kantor Kanwil Agama Provinsi Riau. Kepala Kanwil mengangkat Kepala Kantor Menteri Agama Kabupaten Kampar. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar mengangkat yang paling rendah di bawah selepel camat KUA. Itulah maka Pak Kualah. Siapa walinya nanti? Wali hakim, wali hakim. Wali hakim itu kalau zaman sekarang karena tak ada sultan, maka wali hakimnya adalah Pak Ku. Maka tak ada di Indonesia Bu Kua. Tak ada Bu Kua. Kenapa tak ada Bu Kua? Karena yang menikahkan itu laki-laki, sultan. Aku nikahkan engkau sebagai aku wali hakim bagimu dengan Fulan bin Fulan dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Mu'alaf masuk Islam, ayah tak Islam, atuk tak Islam, abang tak Islam, adik tak Islam, pakcik tak Islam, abang ayah tak Islam. Siapa walinya? Wali hakim, sultan. Siapa sultan dan hakim di Indonesia? Pak Kua. Jelas? Ini kalian santri pulang nanti ke kampung halaman. Ustazah dari Ma'had Az-Zahra, murid Ustaz Somad. Iya. Aku mau nikah besok, tak ada waliku. Ayah kau tak ada. Aku dulu kecil dibuang, dimasukkan ke kardus, dititipkan depan rumah panti asuhan. Dibuatkan orang tuh akte kelahiranku, binti kardus. Siapalah waliku ustazah? Ditanya kalian. Siapa wali dia? Wali kau karena tak jelas ayahmu, maka walimu adalah wali hakim. Wali hakim sekarang ini adalah Pak Kua. Pak Kua lah yang menikahkan dia. Jelas? Kalau ada ayah kalian menikahkan. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Bagaimana jika hutang puasa Ramadan belum dibayar saat masuk Ramadan berikutnya? Ini Ramadan tahun lalu, 1444. Hutangnya mesti dibayar sebelum masuk Ramadan tahun ini. Ini Ramadan tahun ini. Mesti dibayar di sini. Tinggal ibu 7 hari mesti dibayar di sini. Yang masih ada hutang masih bisa kesempatan membayar besok hari Ahad, Senin. 2 hari masih bisa membayar. Tapi katanya tak boleh berpuasa di akhir-akhir Syaban, tak boleh puasa setelah nisfu Syaban. Yang tidak boleh itu puasa sunat. Kalau puasa qadha, puasa qadha mengganti. Nah, Ramadan ini ke sini tak sempat dia membayar, sibuk itu ini tak sempat membayar. Lewat masuk Ramadan berikutnya, maka dia kena denda. 1 hari qadha tambah dendanya namanya fidyah. Yang selama ini kalau 7 hari cuman 7 hari selesai. Setelah lewat Ramadan ini maka dia kena 7 hari plus 7 fidyah. 7 hari qadha, 7 fidyah. Fidyah itu 1 harinya berapa Pak Ustaz? Makan pagi, makan siang, makan malam. Menurut Basnas DKI 60.000. Makan pagi, makan siang, makan malam 60.000. Berarti kalau tinggal 10 hari berarti 600.000. Sebulan tak puasa berarti 1.800.000. Jelas? Bagaimana hukumnya orang tertipu online berupa uang? Apakah itu termasuk sodakoh? Saya Pak Ustadz tertipu 100 juta. Saya ikhlaskan aja Pak Ustadz. Itu bukan sodakoh, bonga. Mesti lapor polisi.
Kenapa bisa tertipu? Karena saya diiming-iming. Siapa yang mengiming-iming? Grup WhatsApp. Lapor ke Polres, ke Poltabes, ke Polda. Ini grup WhatsApp-nya. Channel YouTube, ini channelnya. Screenshot. Makanya kalau ada orang mengirim kabar apa, cepat screenshot sebelum dihilangkannya. Jangan mau menjadi korban penipuan. Karena duit tak balik, udah ku ikhlaskan aja lah. Kau ikhlas bukan karena terpaksa, bukan karena sebab lillahi ta'ala. Apakah dia bernilai sodakoh? Sodakoh itu diberikan dengan ketulusan. Sedangkan ini adalah memang korban penipuan. Duit itu hilang. Niat itu sebelum, bukan sesudah terjadi. Daripada aku capek, udahlah aku ikhlaskan aja lah jadi nilai sodakoh. Kata siapa jadi nilai sodakoh? Mana dalilnya? Semua perbuatan mesti dengan dalil. Apa hukumnya perempuan ikut mengiringi jenazah? Perempuan mengiringi jenazah ke kubur hukumnya makruh. Perempuan bagusnya di rumah saja. Kenapa perempuan tak boleh mengiring jenazah sampai ke kubur? Pengalaman saya menengok perempuan histeris. Karena beda sama laki-laki. Laki-laki kalau dia menengok sesuatu dia tahan diam. Kalau perempuan enggak, abang, histeris. Perempuan kalau dia trauma, dia seumur hidup. Beda sama laki-laki. Laki-laki mudah lupa. Kalau perempuan, nampaknya suaminya itu terkubur di liang lahat, ditengoknya itu seumur hidup dia trauma. Bisa rusak pikiran. Maka itulah mengapa perempuan tidak dianjurkan untuk ikut mengiring jenazah dan ke liang lahat. Jadi kalau ada perempuan mati suaminya, tak ikut dia ke liang lahat, orang berbisik-bisik, itulah tak sayang, mungkin mau berlaki lagi dia itu. Ini orang tak ngaji. Karena perempuan bagusnya di rumah, bukan ikut mengiring jenazah. Mau nangis di tepi liang lahat, aku ikut abang. Banyaklah saya tengok, padahal bukan mau ikut bohong aja itu. Mana pula ada mau dia masuk ke dalam. Banyaklah ustaz-ustaz yang di situ melarang, jangan bu. Saya kalau ada orang nangis di tepi kubur, saya tak pernah larang, saya diam aja, saya tengok. Betul tak dia nih mau masuk? Kalau ada nanti orang menangis di tepi kubur, jangan dilarang, biarkan. Masuklah kau, masuk. Mana ada mau masuk? Sandiwaranya aja itu. Tapi kalau anak yang mati mungkin, karena kehilangan anak ini luar biasa. Makanya dianjurkan perempuan di rumah saja berzikir, berdoa, baca Quran, karena perasaan perempuan yang lebih halus daripada laki-laki. Ingatan perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Histerisnya perempuan lebih dahsyat daripada laki-laki. Makanya kalau nampak ibu ada laki-laki yang histeris, jangan bencong. Kau laki-laki apa perempuan? Laki-laki itu tidak histeris. Saya sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Oh, dasar hombreng. Karena saya pernah melihat ceramah di sosmed, katanya nggak boleh, tidak dianjurkan, makruh hukumnya. Jadi yang mengiring jenazah itu sampai ke kubur hanya laki-laki. Itulah kaji kita sore ini. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1445 Hijrah. Taqabbalallah minna wa minkum sholihal amal. Ibu, ini ada grup WhatsApp pengajian kita nih. Ada grup. Siapa admin Ustazah mengelolanya? Ustazah Silvi. Ibu kalau ada pertanyaan terkait Ramadan, berjumpa nanti di jalan masalah ini, kirimkan ke Ustazah Silvi. Nanti Ustazah Silvi mengirimkan ke Ustazah Fatimah, saya kirimkan jawabannya. Pertanyaan-pertanyaan terkait tentang puasa Ramadan. Ragu, nanti kita jawab, insyaallah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Taqabbalallah minna wa minkum sholihal a'mal. Ala hazihi niyah, mudah-mudahan kita sehat walafiat, diterima amal ibadah kita.
Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. Berikan kami berkah di bulan Sya'ban dan terimalah amal puasa Ramadan kami ya Allah. Almarhumah ibu, almarhum ayah, almarhum datuk nenek, guru-guru kami, Allah maghfir lahum, ampunkan dosanya. Warhamhum, berikan mereka rahmat. Wa'afihim, maafkan segala silap salahnya. Wa'fu anhum, berikan mereka kebaikan akhirat ya Allah. Waj'alil jannata mathwahum, jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surga. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan kuburnya taman-taman surgamu. La taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kuburnya satu dari lubang neraka. Allahumma sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami bisa berpuasa Ramadan. Wa qawi imanana, kuatkan iman kami ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Panjang